Karena kan kalau kita selama masih di dunia, kita nggak bisa ngerasionalkan semuanya, kita nggak bisa explain semuanya. Pasti ada hal-hal di luar kontrol yang kita nggak bakal bisa jelasin. Apakah setelah belajar agama, setelah tadi mengalami kesedihan, kegagalan, kesulitan, dan ngerasa aku butuh sesuatu yang lebih kuat untuk menyangga aku, yaitu Tuhan, akhirnya back to Tuhan, back to Allah SWT, apakah dengan back to Allah SWT itu kriteria pasangannya jadi berubah juga? Oke. Psikolog, psikiater, Sampai segitunya. sampai semuanya dicoba. Sampai tak suruh temanku yang Ustadz Rupiah dia. Kalau boleh tahu Ah. lebih detail, kenapa sih? Ada apa? Hai, Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di podcast saya. Kali ini suasananya agak berbeda ya, karena vibes Ramadan nih. Nah, hari ini beda banget karena saya kedatangan tamu yang mukanya beliau ini sering banget berseliweran di Instagram saya. Jadi saya bertanya-tanya siapakah orang ini. Sampailah ada satu video di mana videonya Ustadz Felix. Kebetulan saya udah kenal Ustadz Felix sudah lama banget, bertahun-tahun, berbelas-belas tahun yang lalu. Itu beliau ada komentar begini. Kalau saya disuruh milih antara si Ikhwan dengan si laki-laki ini ya, saya tentu akan memilih si laki-laki yang ini gitu. Jadi saya penasaran siapakah dia, dan ternyata namanya adalah Koko Raymond. Sekarang sudah ada Koko Raymond di sini. Sama Bunda AI. Sama bundanya, Masya Allah. Jadi kalau teman-teman saling bertanya-tanya itu kenapa ada bundanya Koko Raymond. Jadi Koko Raymond ini memang lagi viral ya teman-teman semua dengan konten-konten. Tapi kontennya keren banget loh. Mama lebih viral, ya nggak Mama? Kemudian Iya. bundanya juga viral juga. Tapi kita mau mengulik sesuatu yang berbeda nih. Kita mau tanya-tanya dulu kepada Koko dulu. Koko ini kan secara look kan Cindo ya, Cindo. Christianable. Jadi kita, ya Mama juga waktu itu sempat bilang kan, Christianable, tapi kok Muslim makanya kayak jadi viral kemarin Iya, gara-gara podcast itu. secara wajah kan wajah-wajah kalau orang bilang kan Cindo ya, Cina. Cindo, gitu kan. Cindo. Dan ternyata adalah seorang Muslim yang sebenarnya orang tuh nggak menyangka gitu, karena nggak ada tuh arah-arah kontennya ke berbau-berbau Iya, nggak pernah. agama. Baru akhir-akhir ini Baru akhir-akhir ini. bersama dengan Ustadz Felix dan sebagainya. Oke kok, sekarang saya mau nanya dulu sama Koko sebelum kita ngebahas lebih dalam lagi tentang keluarga ini, ya. Karena kayaknya mix nggak sih ini? Maksudnya kalau Bunda kayaknya emang udah Muslim, orang Jawa. Bapak kayaknya enggak nih, sehingga melahirkan anak yang bentuknya begini. Ya benar nggak Bun? Iya kan? Campuran. Aku setengah cowok loh. Iya, Aku bisa cowok aku. campuran. Iya. MB of Singapore. Nah, Koko ini kan akhir-akhir ini kan cukup viral ya, nggak hanya konten-konten yang berbau edukasi. Politik juga sempat nyentuh-nyentuh ya, Kok. Berani banget Koko ini ya. Dikit, ya, banyak di komen-komen gitu sampai. Bikin dak-dikduk Kamu Bunda. hati-hati ya, kamu yang ngomong ini ya. Waktu itu Mama sampai ini kan, Mah ini nomor lawyer I. Kalau ada yang soalnya kan namanya ibu-ibu, bunda-bunda, Iya, ya iya, kan. pasti, Kan kalau update di sosial media, kadang diupdate semuanya. Jadi kelihatan alamatnya gitu-gituan. Jadi aku tuh makanya waktu itu pas viral dan waktu itu bahas ke politik, langsung bilang Mah, oke nih lagi banyak attention nih. I ngomongnya kan I gitu. I itu lagi banyak yang gak suka gitu loh. Makanya langsung ngapain Mama, hati-hati ya Mah, nanti mau viral gitu. Sampai waktu itu segitunya. Ya karena biasanya kalau ibu-ibu para orang tua ini nggak terlalu memahami, sehingga share semua. Apalagi kan kita nggak expect mau sampai terkenal gitu kan, betul. kita cuma ya itu biasa. Sebelum kita bahas sekarang anaknya, Tapi di Instagram kan aku 4 tahun di Instagram. Postku 300-an. Mama berapa, Sif? Mama berapa postnya? Tanya Feren tuh. udah Ribuan, 7.000 post. mengalahkan anaknya. Tapi bukan postingan yang gimana kok, itu isinya kayak Petua. motivasi. Oke. Gitu. Oh sekarang main Instagram juga. Influencer. Enggak, sebelum anak-anak main saya udah main duluan. Masya Allah. Malah dulu dibilang, ini mama alay gitu. Nggak apa-apa, ibu saya juga begitu. Ibu saya juga aktif. Mama tuh lebih update loh. Sebelum kita ngobrolin soal anaknya yang sekarang makin viral, sekarang saya pengen tahu kenapa Koko jadi tertarik untuk ngebahas agama. Kalau dulu kan kayaknya nggak sama sekali kan Kok. Terus kan akhir-akhir ini kenapa saya akhirnya memilih untuk yaudah deh mulai ngebahas agama dengan salah satunya dengan Ustadz Felix dan Ustadz yang lainnya. Kenapa mulai tertarik ke arah situ baru-baru ini? Kenapa? Saya pertama di belajar ngaji itu kapan ya dulu?
Oh, dulu kecilnya pernah dipanggilin bu, dipanggilin kayak ustadz gitu ya. SD ngaji ya? di rumah. SD. Ya. Iya, tapi waktu itu tuh kayak belajar gitu kan sampai bisa baca sampai apa. Tapi nggak bener-bener masuk waktu itu. Oke. Jadi bisa dibilang waktu itu kayak Islam KTP, percaya Tuhan, tapi belum mendalami gitu. Sampai kemarin akhirnya ketemu sama banyak waktu itu mama kan banyak kenalin ke kita sering ke pesantren, kita sering apa dulu dari kecil tuh mama udah ngajarin setiap setahun sekali 2 kali Ya, lebih. suka ajak gitu kalau kita misalnya santunan atau ulang tahun gitu kita bawa ke pesantren gitu. Udah dari kecil sebenarnya, tapi namanya anak rebel. Waktu itu tuh kayak sering mempertanyakan kenapa sih Ma harus gini, kenapa sih kayak gini. Dan aku kan orangnya logika banget ya. Terakhir tes IQ tuh 140-an. Terus katanya gini, bangga kan Ma? Bangga. Aku yang mendengarnya bangga. Terus katanya gini, kalau agama nggak di approach secara rasional, jadi nggak bisa masuk terus. Sampai akhirnya ketemu sama Ustadz Ketemulah. Felix. Cocok. Nah, waktu itu kan mama ini kan, yaudah nih kalau kamu mau ngobrol sama Ustadz, coba yang lebih bisa rasional gitu. Ya udah akhirnya ngobrol, menarik juga agama ini gitu. Baru kayak dapat perspektif yang ternyata sesuatu yang orang yang biasa mikir nggak bisa dirasionalisasikan, ternyata bisa gitu loh. Dan kan apa tuh Al-Quran ngajarin banyak berpikir, Ya, Iya. yang berpikir. harus bisa naikin taraf berpikir, harus membaca, harus apa gitu, harus menantang gitu. Tahu nggak kenapa bisa relate? Karena Ustadz Felix dulunya juga adalah seorang yang bukan Muslim, kemudian mencari Islam dengan rasionalitasnya beliau sampai akhirnya menjadi seorang Muslim. Jadi beliau tahu cara pendekatan terhadap orang-orang sejenis Koreemon. Karena beliau juga dulu begitu, ya kan? Jadi itu hikmah di mana bahwa ya memang harus ada ustadz-ustadz yang berbagai macam jenisnya karena pendekatan kepada masyarakatnya juga beda-beda. Gitu. Iya. Tapi menarik sih. Oke, jadi pengen tahu nih. Tadi kan Koreemon bilang dari kecil Koko ini diperkenalkanlah dengan pesantren dan sebagainya. Sementara tadi berdasarkan cerita suami kan mualaf kan, Ya. Bun. Itu kan nggak mudah ya. Maksudnya suami yang mualaf dengan seorang istri yang memang sudah Islam itu nggak mudah. Kecuali laki-lakinya yang Muslim, itu mungkin cenderung lebih mudah. Struggle-nya gimana memperkenalkan anak terhadap Islam? Istilahnya dalam tanda kutip seorang diri ya, dalam tanda kutip. Sampai akhirnya kayak gini. Tapi jujur ya, sebenarnya saya sendiri dapat hidayah itu udah umur 40 baru saya belajar agama. Oh. Dulunya saya tuh kejawen. Oh. Tapi KTP kan Islam kan, Iya, kalau di iya, Indonesia iya. kan harus KTP Islam gitu. Tapi saya Bunda izin, kalau boleh kan sebagian teman-teman belum tahu kejawen itu apa sih? Kalau boleh tahu. kejawen itu sebenarnya kita nyembahnya ke Allah. teman pakai bahasa Jawa. Mesti enggak mau suci gitu ya, maksudnya Tapi Tuhan salat. yang Maha suci gitu. Enggak. Oh, kejawen tuh? Enggak. Oke. Enggak, tapi kita kalau puasa tuh ada puasa menghafal neton gitu hari lahir gitu-gitu. Oke. Gitu. Tapi agama di KTP tetap Islam. Nah, saya belajar tuh umur 40 saya baru belajar agama tuh udah di tempat yang ini kan umur 40 itu baru belajar alibata saya. Itu pas SMA apa SMP ya? Kayaknya udah SMA. Iya SMA kan? Saya ingat waktu itu pas SMA baru kayak kok mama muslimah banget ya. Jadi ngalamin pas growing up gitu kan. Tapi dari kecil kan udah diajarin ngaji dari SD. Jadi istilahnya saya ngajarin anak itu agak telat. Karena saya sendiri kan dapat hidayahnya kan telat ya, istilahnya telat gitu umur 40 baru saya mulai belajar. Jadi saya nge-push mereka tuh kan ya karena dari kecilnya kita nggak paksa, nggak ini karena saya sendiri juga belum dapat hidayah, cuman seadanya aja lah, udah ya panggilin ustadz aja gini-gini. Jadi kayaknya nggak masuk gitu. Nah, sekarang udah besar begini kan saya paksa kan susah. Iya. Apalagi mereka istilahnya anak-anak sekarang kan kritis ya. Berpikirnya ini, aduh semua diiniin. Kayaknya sedangkan kita agamanya cuman oh iyalah kalau kita belajar istilahnya nggak ngerti dalil-dalilnya yang bagaimana gitu, dan mereka kan semua pakai rasional. Betul. Jadi kita susah gitu. Kadang-kadang kalau apa ya, kalau udah mentok saya udah bilang gini deh, oh, udah deh pokoknya mama udah ngajarin kalian suruh belajar agama begini-begini, suruh ibadah begini-begini. Kalau kalian nggak dengerin berarti mama nggak dosa deh. Kalau ada apa-apa kalian tanggung sendiri. Ya, paling endingnya gitu, karena kita nggak sepintar itu untuk ngajarin mereka yang rasionalnya itu tinggi. Masalahnya Bunda punya anak yang pintar-pintar banget ya. Susah jadinya. Waktu itu tuh sampai saking rebelnya tuh kayak gini. Mama, jangan paksain ayah belajar agama dulu. Mama aja kan belajarnya di umur berapa? Waktu itu aku tuh rebel. Dulu aku rebel. Aku sampai kayak berani nantang balik gitu loh. Oke. Iya suka Ya begitu. kan dosa, kan baru tahu. Karena waktu itu kan nggak tahu. Sekarang kan ayah udah. Gitu. Kadang-kadang anak tuh suka kalau ini suka balikin. Lah mama aja
sholat udah umur 40 baru sholat gitu ya. Kalau kita gini ya memang iya sih, tapi saya bilang gini, ya paling nggak kamu berdoalah umurnya sampai 40. Kalau kamu nggak sampai 40 bagaimana? Iya, maksudnya ya kalau kita mendengarin ya itu apa yang jelek sama kita tuh jangan ditiru gitu kan. Kalau kita kan memang udah salah, kita memang udah salah dulu, tapi kan kembali lagi hidayah kan Allah yang punya. Bunda, sekarang kan baik Bunda maupun Koko kan udah punya ketertarikan yang besar terhadap agama. Bunda sama Koko sekarang gimana nih setelah mulai pelan-pelan mempelajari agama? Pasti happy kan? Senang banget kan? Gimana? Banget. Tapi karena dia apa istilahnya dari sikapnya juga karena sudah belajar agama berubah jauh. Oh, dulu gimana setelah kenal agama gimana? Cuek banget, membantah terus. Oh, sekarang tapi gara-gara ini Papa kan dari kecil ngajarinnya lebih kayak Western culture kan. Western culture tuh emang udah lebih kritis, lebih kayak nantang gitu loh. Jadi karena dari kecil kan udah kayak ketanam itu kan. Aku nggak pernah nonton sinetron dari kecil sama sekali. Aku ingat kan waktu itu nggak pernah yang film Indo, sinetron Indo, TV Indo nggak pernah. Waktu itu selalu TV luar. Jadi kayaknya karena faktor kebentuk itu juga sih dari kecil sih. Jadi kayak sedikit rebel. Oke, setelah belajar agama bedanya gimana, Bun? Bedanya ya dia lebih pengertian, bahasanya sama orang tua lebih apa ya? Kalau tadinya mama dia kadang-kadang ya kalau ngomong tuh kalau suka nggak dipikir. Gitu. Seberapa dahsyat pengaruh agama yang Koko pelajari beberapa tahun belakangan ini untuk kehidupan Koremon? Lumayan, sebenarnya baru 1 tahun. Oh, baru 1 really? tahun. Wow. Karena ya fun fact-nya Mama juga tahu sih sebenarnya kan kemarin sempat awal tahun lalu yang paling parah, aku sempat depresi. Oh, kenapa? Waktu itu sampai curhat ke Mama tuh yang nggak boleh diomongin di ngerti kan? Nggak ngerti. Apa? Gimana cara jelasin sama? Waktu itu depresi parah banget gitu. Karena waktu itu tuh terlalu put pressure ke diri aku sendiri. Pas ada yang gagal, ada yang kayak sesuai plan, break waktu itu. Oke. Ini berkaitan sama netizen kah, sama konten dan segala macam? Enggak sih, kayaknya itu lebih bener-bener personal sih. Oke. Kayak kan umur 29, mungkin bilangnya kayak existential crisis kali ya. Kan dari dulu kayak, oh gue bisa semuanya gara-gara gue gitu loh. Terus break. Kayak tiba-tiba patah aja. Nah dari sana kan kayak coba banyak solusi kan. Psikolog, psikiater. Sampai segitunya? Sampai semuanya dicoba. Sampai tak suruh temanku yang Ustadz Rupiah dia. Kalau boleh tahu lebih detail, kenapa sih? Ada apa? Nah, ini kan masih cerita di luar nih. Maksudnya kalau boleh masuk ke dalam, kenapa? Apa yang menyebabkan sampai sebegitunya? Sebenarnya karena ada satu kejadian yang jadi trigger. Oke, kayak semuanya fine. Tiba-tiba ada force major, hal yang kita nggak bisa expect. Mau kita udah siapin sehebat apapun, mau kita udah ready apapun, sepintar apapun, pokoknya kalau hidup ngasih kesempatan buat jatuh, ya jatuh gitu. Akhirnya waktu itu ngerasa kayak nggak ada yang under my control. Udahlah, habis itu cycle lah, muter. Psikologinya kena, mentalnya kena, confidence-nya kena, semuanya kena gitu. Nah di sana akhirnya baru kayak lebih, apa iya agama nih? Kayak ternyata ada salah satu faktor yang paling penting, bahkan ini sebelum ketemu Ustadz Felix. Agama ngasih satu hal sih, peace. Karena kan kalau kita selama masih di dunia, kita nggak bisa ngerasionalkan semuanya, kita nggak bisa explain semuanya. Pasti ada hal-hal di luar kontrol yang kita nggak bakal bisa jelasin. Biasanya, untuk kebanyakan orang agama tuh jadi default. Ya kan? Apa kata Ustadz Felix? Fitrahnya ya, bukan ya? Iya, fitrahnya. Jadi kayak, nah akhirnya di sana baru dalemin gitu. Baru mau cari istri. Nah, bicara tentang cari istri ya. Karena cari istri ini ada di bio-nya Mas Alif. Apakah setelah belajar agama, setelah tadi mengalami kesedihan, kegagalan, kesulitan, dan ngerasa aku butuh sesuatu yang lebih kuat untuk menyangga aku, yaitu Tuhan, akhirnya back to Tuhan, back to Allah SWT, apakah dengan back to Allah SWT itu kriteria pasangannya jadi berubah juga? Ke Koko, abis itu ke Bunda? Mama tahu kan emang jawab apa? Apa? Pengen tahu? Sakinah. Oke, coba dijabarkan dan dijelaskan, coba ya. Waktu itu kan aku pernah bilang, cantik, pintar, berkarir. Oh, maunya wanita karir, nggak mau ibu rumah tangga? Awalnya kayak gitu mikirnya. Oke, apalagi? Dulu apa dulu? Cantik. Cantik, pintar. Cantiknya pun, cantik coba detailin, cantik itu apa? Cindo. Cindo. Sukanya cindo. Ya nggak apa-apa kan. Bukan rasis ya. Bukan. Nggak apa-apa kan, itu kan semua orang punya preferensi masing-masing. Aduh, ini di cancel. It's okay. Cantiknya tuh harus cindo. Nggak harus sih, tapi preferensi. Oke, it's okay. Pintar. Berkarir. Pintar tuh dilihat dari mana? Kalau dulu masalah IQ, sekarang masalah EQ.
Oh, Masya Allah. kedewasaan emosional. Oke. Baru yang ketiga, berkarir itu karena sekedar pengen ada utopianya, karena aku lagi bangun sesuatu, pengen kayak ada, Biar diskusi itu bisa nyambung. iya. Oke. Tapi ternyata pas udah coba semuanya, kalau nggak membawa ketenangan, putus juga. Jadi waktu itu makanya disambungin, dicocok lagi sama Ustadz Felix. Iya, tau nggak? Sakinah gitu, ketenangan. Nah, itu kan, yaudah. Oke, jadi semuanya ini jadi lebih nggak penting. Lebih penting apakah calon istri membawa ketenangan. Tapi kalau buat kamu lebih penting, Seiman. Ya, ini pasti nomor satu ini. Nomor satu itu. Tapi sebelum kita menuju ke Bunda, ketenangan itu memang tujuan pernikahan sih. Iya, Iya kan? Tujuan pernikahan kan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tujuan pernikahan itu salah satunya adalah supaya tenang. Gitu. benar. Dan mencari istri itu memang sebaiknya adalah istri yang bahasanya tuh qurrata a'yun, dia penyejuk mata, penyejuk hati. Apa? Jadi kalau Cuma. qurrata a'yun, dia menjadi ketika kita melihat dia menjadi penyejuk penglihatan kita, penyejuk hati kita gitu. Sama seperti izin cerita ya Bun sama Koko, sama seperti ketika Nabi Muhammad SAW pada saat itu kan dalam keadaan takut karena di tengah malam di bulan suci Ramadan tiba-tiba ada orang entah dari mana datang, beliau lagi di atas gua tuh pada saat itu lagi merenung, ini kenapa sih orang-orang Arab kok begini akhlaknya gitu. Tiba-tiba di malam hari itu datang entah dari mana malaikat yang berwujud laki-laki dan kemudian mengadakanlah satu pembicaraan dengan Nabi Muhammad, disuruh baca, diajarkanlah ayat-ayat yang akhirnya pada malam itu seorang Muhammad menjadi Rasulullah lah. Didatangi oleh seseorang yang membuat Nabi Muhammad SAW itu merasa ketakutan luar biasa. Sampai pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan, istrinya ini menjadi penyejuk hati dan memberikan ketenangan untuk Nabi Muhammad. Nggak ditanyain, kamu dari mana, kenapa pulangnya telat, kenapa nggak ngabarin, kenapa enggak. Beliau tahu ketika suaminya dalam keadaan ketakutan, suaminya dibaringkan, diselimutin, dikasih ketenangan fisik dulu. Setelah suaminya dalam keadaan tenang, ketika suaminya mau cerita, beliau mendengarkan dengan seksama. Setelah suaminya selesai bercerita, beliau kasih solusi. Setelah memberikan solusi, ya beliau akhirnya menyelesaikan permasalahan itu. Jadi istri yang menjadi qurrata a'yun, jadi penyejuk mata dan penyejuk hati. Kan nggak selamanya laki-laki itu jadi hero, nggak selamanya dia kuat. Kadang-kadang dia jadi baby juga nggak sih Bun? Lagi sakit, lagi apa kan tetap, Jadi akhirnya ujung-ujungnya memang perlu yang bikin tenang. Iya, mama kan selalu bilang. Jadi sekarang kriterianya berubah nih? Lebih berubah. Oh. Lebih berubah. Prioritasnya lebih berubah. Prioritasnya nomor satu membawa ketenangan. Soalnya kan kalau di luar tuh quote-nya kayak gini. Cowok tuh emang udah di-expect secara sosial ya. Kita keluar, kita fight, kita harus cari duit, kita harus menafkahi dan lain-lain gitu. Pas kita balik kita tuh pengen safe place gitu loh. Mungkin kalau bahasa psikologinya kayak gitu, safe place gitu. Karena sekarang umur 30, tapi mama bilang ini kayak anak umur 13 di badan umur 30. Jadi kan kalau misalnya kita udah guard down nih, udah lepasin apa tuh namanya pedang, perisai, udah kayak perang. Jadi kayak anak kecil. Kan kayak anak kecil kan. Iya. emang. Tapi sekarang nggak gitu, serius. Sekarang udah bener-bener perspektifnya berubah, sekarang cari ketenangan. Betul. Gitu. Nah sekarang ke Bunda. Bunda kan paling tahu, memang sih nomor satu pasti seiman ya Bun. Bunda kan paling tahu karakternya Koko tuh kayak gimana. Secara anak sendiri pasti tahu karakternya yang jelek-jeleknya udah Bunda tahu Apa semua. mah? Jeleknya apa? Egonya tinggi. Egonya tinggi. Berarti dengan karakter-karakter beliau yang begitu, kira-kira butuh istrinya karakternya yang gimana untuk melengkapi karakternya Koko? Soalnya banyak yang naksir nih Bun. Iya, banyak yang DM saya. Iya. Bahkan mama di DM buat taruh, Banyak. asisten di DM buat dikenalin, adek juga pernah Steven juga pernah kan dihubungin sama Iya. Nah sekarang ini dari Bunda, memang kalau kita ngomong di luar kan pasti yang beriman, pasti yang soleha, pasti yang sopan santun, yang sayang sama orang tua itu kan umum Bun. Tapi kan Bunda tahu karakter Koko tuh kayak gimana? Sebenarnya karakter yang lebih detail dari seorang wanita untuk melengkapi Koko tuh kayak gimana sih? Ini ta'aruf ekspres ya guys. Jadi kalau kalian, aku mau ta'aruf sama Koko, udah tahu nih kriterianya, aku masuk gak ya? Kriterianya atau enggak? Kayaknya kalau tipe dia sih kayaknya ya, karena dia orangnya kan cuek ya. Dia tuh sama sekali nggak mau kerjaan rumah tuh nggak mau tahu. Oh. Papanya begitu sih. Iya, papa juga kayak gitu. Sama, jadi kayaknya kita perempuan mesti yang mandiri, tapi bukan dalam arti mandiri harus ikut cari duit nggak, tapi mandiri dia harus bisa handle rumah tangganya. Oke. Kayaknya tipe orangnya dia kayaknya udahlah gue kerja gitu loh. Koko tipe orang gini nggak sih? Aku istriku harus yang masak, harus yang nyetrika, harus yang nyuci, harus gitu atau enggak sih? Enggak. Cuman maksudnya yang bisa handle misalnya rumah beres. nanti anaknya sekolah mesti ini. Jadi nggak mau kayaknya tipenya orang nggak mau pusing yang mestinya anak sekolah sekarang aku mesti sekolah di mana atau apa kayaknya gitu. Oke, berarti ya udah aku udah kerja.
kamu yang handle, maksudnya kamu yang Ih, handle ini. wah. Kayaknya Iya, iya lah. udah. Orang kamu Mama knows nggak best. nggak peduli urusan rumah. Oke, jadi bukan berarti beliau harus ngerjain urusan-urusan rumah tangga perintilan, tapi Enggak, setidaknya beliau mampu manage rumah. Manage rumah ya. Walaupun ada asisten rumah tangga, ya kan beliau istrinya yang bertanggung jawab. Oke. Yang paling pasti bisa ngimbangin juga dia kalau ngobrol dia ini kan. Benar. Nggak mungkin juga kalau nggak nyambung kan. Benar. Pasti jadi kaku. Harus pinter ya, harus pinter. Karena Koko kalau nggak pinter, kata Koko, aduh ini orang lambat banget kalau ngomong muter-muter kalau ngomong gitu. Ya nggak Koko? Jadi harus yang pinter, benar ya Bun ya? Tapi saya pernah sama yang pinter kok akhirnya. Pernah sama yang pinter. Tahu nggak? Pernah sama yang pinter, berarti ya sebelum-sebelumnya nggak pinter. Ternyata nggak terlalu suka. Oh, nggak terlalu suka yang terlalu pinter. Sebenarnya bukan karena pinternya. Jadi debat ya? Iya. Alurnya kan Sama-sama ego. Apa sih Mama kan bilang Dia sama-sama ego berarti. sama-sama ego. Iya. Oke. Kan harus jadi imam. Iya kan bahasanya? Iya. Iya, imam kan. Tapi kayak karena sama-sama pintar, sama-sama powerful, gini-gini. Iya. Kayak yang harusnya tinju Ya sama egonya Timothy. beda. Pinter kan nggak mesti egonya sama. Pinter Iya. tapi egonya bisa ini. Oh, berarti ketemu Justru yang pinter egonya. itu yang EQ-nya. Nah, itu gara-gara itu, jadi oke nih, kayaknya bukan pinter IQ yang aku cari. Iya. Pinter EQ. Jangan gitu dong, IQ-nya pinter juga, EQ-nya pinter juga. Amin. Ya, harus. Kalau IQ nggak pinter kan, ibu kan harus ngajarin anaknya Benar, ya. Kalau ini kan, kalau mau anaknya pinter ya harus cari ibunya pinter kan. Kalau IQ-nya nggak pinter nggak bisa diskusi sama koko ntar boring loh. Ya nggak? Bukankah Iya. seorang istri itu adalah sahabat untuk kita berbicara dan Iya. bercengkrama? Iya. Ya nggak Iya, Bun? ada tiga Harus tukar kan? pikiran. Benar. Semua. IQ, EQ, SQ. Spiritual quotient itu juga harus Iya. ada. Ya. Tapi Bun, kalau misalnya ada nih calonnya nih dibawa sama Koko. Terus cara nge-screeningnya itu gimana? Bunda tahu dia pinter, dia kayaknya egonya bisa turun ketika berhadapan sama orang yang keras kepala ini atau retro ini gitu. Nah itu cara Bunda nge-screening ini kayaknya cocok nih untuk anak saya itu gimana Bun? Screeningnya ya pasti kita kenal dulu ya, kenalan dulu. Biasanya sih orang tua biar gimana tuh ada feelingnya iya. ya, ada Insting. Insting kayak binatang ya, feeling. Ada feelingnya gitu biasanya ini. Tapi kalau saya sih nggak terlalu mau mencampuri banget lah. Ini dia gitu ya. Yang penting ya itu asalkan orangnya baik, yang pasti seiman dulu. Karena kenapa seiman bukannya kita so agamis atau apa? Karena kan saya udah ngalamin, yang maksudnya Susah ya? untuk anak itu mau ikut yang ke siapa itu kan nanti jadi bingung. Sedangkan kita berjuang sendiri, bapaknya nggak terlalu ini kan jadi ya akhirnya anak-anak pelajaran agama kan kurang gitu ya gitu. Kalau seamin tapi nggak seiman. Apanya itu? Seamin tapi nggak sih? Mana ada seamin nggak seiman? Gimana itu? Jadi seamin itu maksudnya kayak sama-sama amin, sama-sama percaya Tuhan, sama-sama percaya spiritual dan lain-lain gitu. Tapi nggak seiman. Ya itu kayak itu mau yang diajak lari atau mau yang diseret nyawa itunya. Oke. Untuk ini nanti loh, kita kan pikirnya kalau orang berumah tangga itu kan untuk ke depan anaknya dong. Iya. Pasti kalau kita udah dewasa mah udah tinggal menikmati sisa hidupnya lah gitu. Tapi kan anak generasi kita nanti gitu kan mau diajari seperti apa gitu loh. Terus selain berarti nggak bisa diganggu gugat itu, nggak boleh ada seamin tapi nggak seiman. Berikutnya Bunda kan orang Jawa ya, orang Jawa itu kan terkenal dengan bibit bebet bobotnya. Itu juga termasuk yang dilihat nggak sih? Dan seberapa Kalau penting? saya nggak. Oh enggak. Nggak terlalu. Wow. Yang penting orang punya masa lalu ya. Kita kan kan kita di agama juga diajarin kita nggak boleh ngejudge masa lalu dia karena Allah nggak menilai masa lalu dia kan. Yang dinilai kan masa sekarang, masa ke depan gitu. Selagi mereka masa lalu jelek, tapi kalau dia sekarang dia berubah, dia mau memperbaiki diri, kedepannya lebih bagus, kita kan nggak tahu. Karena kita yang dari lahir udah bagus pun belum tentu kan nanti kedepannya lebih bagus dari yang kita judge. Sebenarnya simple sih. Bunda tuh termasuk orang yang simple sih. Iya, pokoknya asal bisa diajak baik aja udah. Kalau yang ayah ajak sebelumnya pernah di penjara, tapi sekarang baik nih. Lebih baik jadi Serius? lebih baik bekas penjahat tapi jadi orang beriman daripada orang beriman jadi penjahat. Bener nggak? Wow. Ya bener dong. Wow. Oke. Keren. Masya Allah. Pilihan lain semakin luas. Iya. Nggak usah lihat masa lalu orang punya masa lalu sendiri lah. Dan orang itu kan orang nggak mau yang memilih hidupnya orang semuanya maunya aku pengen jadi anaknya ustadz biar agamanya bangga kan nggak bisa. Kita orang dilahirkan kayak saya bukan agama Islam, dilahirkan ke Jawa orang tua saya nggak ngajarin saya agama. Ya kan
kita nggak bisa milih gitu loh. Tapi kan seiring berjalan waktu, asalkan kita mau belajar, ya kembali lagi hidayah Allah ya, kita mau belajar pasti bisa lebih baik gitu. Kalau saya sih, menurut saya sih gitu. Mantap Bunda. Sekarang Koko umurnya udah 31 tahun. Menurut Bunda 30 tahun. Baru sebulan lalu 30 tahun. Menurut Bunda udah telat kah atau enggak sih masih Enggak muda? sih, Kak. Laki-laki kan nggak ada expirednya. Jadi kalau cewek ada? Cewek ada lah, kalau cewek Kalau cewek tuh expirednya berapa? expirednya kan dia kalau udah makin tua kan nanti melahirkannya kan dia perlu Susah, susah iya. gitu kan. Bagus. Menurut Bunda wanita yang paling pas untuk menikah, yang paling kalau bisa sih jangan lewat dari umur itu gitu. Kalau Berapa? sekarang kayaknya 30 ya. Kalau zaman dulu kan 25 tuh kita udah dianggap ih Iya. udah tua banget nggak nikah gitu Iya. ya. Kalau laki-laki sekarang 30 masih laki-laki mah 40 juga masih enggak. Serius, berarti umur 40 nggak apa-apa nih Ya nikah? kalau jodohnya Allah kasih 40 mau gimana? Oh, termasuk ini ya maksudnya. Baik. Ya kita tetap Iya, kita Masya terus Allah. ayo lah cari. Memang Iya. kemarin-kemarin kan sempat saya larang cari pacar. Maksudnya sampai adiknya dulu yang paling kecil. Saya bilang jangan cari pacar dulu. Kan adiknya belum lulus nanti takutnya saya sendiri kalau saya nggak ada umur kasihan adiknya nanti nggak ada yang nerusin gitu kan biayanya gitu kan. Jadi ya itu sih nggak cari pacar. Tapi nggak tahu kalau diam-diam palingan di depan saya nggak cari. Kan yang penting transfer bulanan. Tapi Koko termasuk orang yang kalau punya yang lagi dekat dikenalin selalu sama Bunda apa enggak? Dengeran, kalau udah agak deket, kalau baru mulai ini enggak. Tapi kalau udah agak dekat sih, ayo mah makan, minta kenalin gitu. Takut mereka mah. Ada yang terakhir dia bilang, dia kamu ngomong kayaknya kayak Sulaiman apa? Kayaknya mama nggak suka deh sama itu, mama nggak ngajak ngobrol. Berarti nggak pandai mengambil hatinya Bunda berarti. Sebenarnya pressure tau. Ketemu, Masa sih? at least dari nggak tahu ya pengalaman mantanku, kalau ketemu mama itu kayak ada pressure. Padahal apa adanya aja nggak sih Bu? Mama tuh apa adanya, nggak keras gitu, tapi nggak tahu kenapa mereka ngerasa kayak Saya biasa aja sama siapa-siapa, biasa aja kok. tapi biasa aja, ngerti nggak kayak orang Jogja yang biasa aja biasa. Tapi mama itu muka preman apa? Enggak mah, tapi pembawaannya, karena mama kan kayak alpha woman, strong woman gitu. Karena jadi kayak mereka ngerasa kayak ini. Bunda ini udah 10 tahun ditinggal oleh suami. Jadi struggle-nya juga luar biasa membesarkan anak-anak yang Harus susah dari jadi single mom. itu. Bun, sampai akhirnya anaknya jadi kayak gini nih Bun. 10 tahun tanpa suami, kita agak beralih sedikit lah. Sampai akhirnya Koko jadi Koko yang sekarang. Maksudnya udah mulai dikenali oleh orang banyak. Kita ada rasa kekhawatiran gak sih? Aduh anakku terkenal. Kadang-kadang juga konten-kontennya kan ngeri-ngeri juga gitu. Saya ingetin sih biasanya. Kalau saya kan selalu pantau kontennya. Kalau terlalu ini suka saya bilang, jangan begitulah, boleh. Maksudnya kritik boleh kebijakannya, tapi jangan nyerang personal. Saya bilang gitu. Jangan nyerang personal. Jangan kalau kebijakan boleh lah. Semua orang bukan kebijakan ini aja, tapi kan jangan personal lah itu aja. Ya kan udah di ajaran Islam kita boleh benci tindakannya tapi tidak Iya, membenci di orangnya. Iya betul. Pinter. Belajar agama mah. Iya ya, jadi ini Masya Allah ya, kita dengan pembicaraan yang sebentar ini sebenarnya kita udah dapat sedikit informasi tentang Koko itu seperti apa dan mamahnya seperti apa, Bunda yang lagi viral ini. Tapi pengen dengar sih Bun, nasihat yang Bunda mau sampaikan ke Koko Raymond secara global apapun tentang memilih pasangan atau apapun supaya ini jadi nasihat buat kita juga semuanya, anak-anak yang lagi nonton. Nasihat seorang Bunda untuk anaknya. Ini Koko hari ini lagi nggak banyak bicara ya, memang kita lagi fokus kepada Bunda. Apapun yang mau dikasih nasihat, apapun itu soal kehidupan, soal pilih pasangan, soal menjalani kehidupan, apapun itu Bun. Yang Bunda nasihatkan ke beliau, tapi kita juga pengen dengar gitu. Kalau nasihat cari pasangan ya itu udah pasti yang tadi kan. Carilah yang seiman, baik, bisa diajak kerja sama membangun rumah tangga lah ya gitu loh. Kalau mungkin kalau masa lalu nggak usah terlalu diiniin, orang bisa berubah kan. Kita dari ini yang penting sekarang baik, kedepannya bisa diajak lebih baik lagi. Dan dia kalau menurut saya nggak perlu cari yang career woman. Karena biar gimana, kalau menurut saya mungkin saya masih orang kampung ya tradisional. Biar gimana ngurus anak itu tetap tugas orang untuk seorang ibu gitu loh. Kalau dia misalnya bapak udah sibuk di luar, ibu sih di luar, anaknya kan mereka dititip-titip. Biar gimana kan anak tumbuh kembang anak itu
cuma sampai berapa sih kita bisa pegang anak sekarang SMP udah nggak mau sama mamanya diajak jalan. Betul. Iya. Betul. Kalau saya makanya dulu tuh nggak boleh kerja, saya full jaga anak-anak sampai SMA mereka masih saya antar jemput ya Ria. Masih saya kasih bekal sekolah. Iya, masih antar jemput sendiri. SMA tuh mereka masih itu. Lepas tuh kuliah baru lepas karena kan kos kan. Jadi ini ya paling untuk itu aja sih. Yang penting itu punya iman. Saya sih bukan agamis banget, saya agama juga baru belajar ya. Maksudnya kalau kita punya enggak sepintar-pintar orang lah gitu. Kalau kita punya iman, kita udah yakin bahwa semua tuh Allah tuh semua udah atur, asalkan kita taat, kita apa ya, kita baik lah istilahnya gitu, pasti ada jalannya gitu loh, nggak usah. Dan berusaha. Kita berusaha dan berdoa gitu. Jangan berusaha doang, nggak ada berdoanya. Yang ngasih rezeki kamu kan Allah, masa kamu nggak baik-baik sama Allah? Iya. Ini nggak boleh nih Koko milih wanita yang tidak disetujui mamahnya, sangat tidak boleh ini. Dari awal kalau mamanya sudah tidak setuju tidak boleh dilanjutkan Koko ini karena mantanku aja ke pressure ini, apalagi kalau dia kayak gini makin ke pressure lagi mah. Enggak, ini kok enggak, maksudnya enggak, kita enggak ada kriteria mesti begini-begini. Yang penting kan baik, kan dia mesti ngerti tugasnya sebagai ibu tuh apa, tugasnya sebagai perempuan, sebagai istri apa gitu aja sih sebenarnya. Enggak mesti. Lagian baik-baik aja ya Bun ya, tulus-tulus aja masih dibuat-buat ya Bun. Betul. Iya. Paling itu aja yang. Berarti nggak harus yang alpha woman. Alpha woman itu otomatis nanti bisa dengan sendirinya bisa kok kalau kita terpaksa perempuan ya ya. Benar. Iya, kalau emang udah keadaan memaksa, biasanya perempuan tuh bisa. Betul. Yang penting ya itu punya orang mau belajar. Ya, perempuan lebih bisa menahan kesakitan lebih daripada laki. Emang. Mama baru bilang kemarin. Iya. Petuah bunda ya. Iya. Saya ibu rumah tangga. Ditinggal suami saya kan bukan pengusaha, bukan nggak punya apa-apa. Tapi kan karena kan kita nggak boleh kerja kan. Tapi ya saya yakin sih Allah tuh pasti kasih rezeki kan. Kita yakin. Selagi kita masih hidup rezeki pasti ada. Dan untuk kalau misalnya untuk berbuat baik pasti Allah kasih jalan gitu kan. Jadi pas sambil kan kita ada waktu masa idah gitu ya. 3 bulan itu saya mikir apa ya supaya masih bisa lanjut gitu kan untuk biaya sekolah anak-anak. Saya mikir ya Allah kasih dong, maksudnya supaya bisa menghasilkan tapi nggak ganggu ibadah gitu kan. Saya waktu itu lagi rajin-rajinnya ceritanya gitu kan, lagi memang Allah udah siapin ya, suami ambil tuh saya lagi imannya lagi bagus gitu kan. Tiba-tiba ada yang ini, saya mau pindah katanya, toko bisa nggak diambil. Jadi saya nggak ngerti apa-apa itu toko aksesoris mobil. Saya belajar dari nol pakai YouTube. Itu gimana loh? Akhirnya jalan dari nol berapa tahun lah bisa untuk nyambung hidup lah. Masya Allah. Udah jalanin bengkel aksesoris mobil berapa tahun Mama itu? Sampai pandemi kemarin kan, karena pandemi kita nggak bisa ini jualan kan. Ya pandemi tahun kedua dia udah mulai nih lancar nih rezekinya kan. Udah Mama nggak usah kerja, di rumah aja katanya gitu ya. Nggak mudah jadi ibu tunggal ya teman-teman semua. Tadi salah satu yang saya highlight banget dari perkataan Bunda adalah yang penting orangnya selain beriman mau belajar. Nah itu belajar dari kisahnya beliau yang tadinya nggak ngerti soal peralat mobil dan sebagainya karena keadaan harus. Ya, harus. Ini anak harus tetap hidup dan melanjutkan kehidupan. Kalau saya lemah gimana anak-anak? Pada akhirnya alhamdulillah. Bagus. Keren, Masya Allah. Tip, Mama tuh suka kayak gini. Udahlah tugas Mama udah selesai. Jadi Mama mau nggak ada sekarang juga nggak apa-apa. Mama suka kayak gitu kan, udah kayak oke nih udah anaknya udah dewasa. Mama tuh kan nggak kita diajarin doanya jangan doa panjang umur kan, kalau kita terlalu panjang umur tapi banyak nggak mau nyusahin anak. Nah, anak kan pengen mamanya panjang umur. Makanya panjang umurnya apa dulu jangan. Kan hal-hal kecil suka sampai bilang ih Mama ngeyel gitu. Tapi hal-hal kecil kayak Ma nih ya jaga kesehatan. Tidur Mama berapa jam? Coba sekarang Mama tidur berapa jam sehari? Tuh. Kurang. Uma coba tanya Uma tidur berapa jam. Kalau kita kan harus bangun pagi. Tapi kalau tiap hari tidur 4 jam tuh nggak sehat. Dulu Mama tidur 2 jam. Ini sekarang makanya 4 jam. 2 jam lebih nggak sehat lagi. Makanan dan lain-lain. Itu makanya mah harus jaga kesehatan biar bisa ini keren nih. Ramadan selanjutnya kita bisa menikmati terus. Siap. Ini cara mencintai dari seorang anak laki-laki kepada ibunya ya guys. Kita barusan saja menyaksikan. Nah ini terakhir untuk Koko. Selama 30 tahun Koko hidup, dengan 10 tahun beliau hidup berjuang sendiri untuk membesarkan Koko anak pertama dengan 2 adik. Itu kan gak mudah ya Koko ya. Koko kan juga melakukan banyak sekali kesalahan yang mungkin aja kita gak pernah tahu. Mungkin Mama meneteskan air matanya karena
entahlah apa yang Koko lakukan. Hmm. Terakhir, yang ingin di Ramadan ini, yang ingin Uma lihat dari Koko. Kalau Koko boleh mengatakan permohonan maaf kepada Bunda, apapun itu. Koko mau minta maaf apa sama Bunda? Banyak mah. Ayah anak yang tanda kutip, kita boleh berkata kasar nggak? Berkata kasar gitu. Ayah tidak anak yang berbakti dari dulu. Nggak, yang sebenarnya yang paling parah tuh kayak gini. Kita pas, anehnya, pas kita kecil, kita ngerasa lebih tahu daripada orang lain. Ya udah sekarang minta maafnya soal apa? Mau denger dulu. Ayo. Itu, minta maafnya Soal apa? soal nggak ngelihat waktu itu mama tuh seberusaha itu. Makanya waktu itu kan Ai suka rebel, suka ngejelekin, suka lawan gitu. Jangan nangis mah. Enggak nangis. Ya, Tapi tapi nggak apa-apa, sekarang sadar. Memang saya tidak pernah menampakkan struggle saya di depan anak-anak. Pasti. Iya. Mm-mm. Nah sekarang udah ngerti, karena saya sendiri udah dewasa, sudah belajar, sudah appreciate. Ada lagi yang mau disampaikan ke mama yang sudah berjuang? Gak mudah loh seorang perempuan, seorang diri membesarkan 3 orang anak. Jaga kesehatan. Minta maafnya apa? Oh, minta maaf. Kamu punya salah nggak? Banyak, Apa? banyak salah, banyak Minta maaf salah. apa nih? Banyak ngeyel, saya sering rebel. Ego merasa lebih pintar daripada orang tuanya, merasa lebih banyak pengalaman daripada orang tuanya. Terus kayak, ya gitulah banyak. Tapi intinya sekarang sudah berubah. Lebih banyak berubah. Alhamdulillah setelah belajar agama. Iya. Dan mau bilang makasih untuk apa aja sama mama? Ini jadi banyak namanya. Mau bilang makasih apa sama mama? Makasih sudah membesarkan Remon menjadi Remon yang sekarang. Walaupun Remon tidak sempurna, tapi tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurnaan cuma dimiliki oleh Allah. Jadi kayak kita belajar terus biar kita menjadi lebih baik. Ya, mana sih itu aja sih. Kayak template ya, tapi kita emang tipe relationship kayak gitu. It's okay. Kita kayak teman, nggak It's okay. bukan kayak ibu dan anak. Gak apa-apa. Nah, sekarang terakhir banget pengen respon dari Bunda kan juga sebagai seorang ibu nggak selamanya kita sempurna. Pasti kita banyak salahnya juga sama anak kita. Kebalikannya, Bunda mau minta maaf apa sama Remon? Sama mama sih minta maaf ya. Maksudnya kalau memang saya sebagai orang tua juga agak keras. Terus ngeyel juga kalau dinasihati, tapi akhirnya juga saya udah mulai belajar lah menahan diri gitu kan. Kalau anak-anak kritis begitu saya udah mulai, oh ya dengerin dulu kalau mama, oh ya udah mama minta maaf kalau mama salah, paling gitu iniin ya. Intinya ya selama ini ya minta maaf lah, selama ini mungkin ngedidiknya apa mungkin agak keras ke anak-anak gitu. Tapi yang lain-lain sih kayaknya jarang ya, karena saya apa ya banyak ngalahnya ya. Mama banyak ngalahnya kalau hal yang lain. Sama siapa sama kita? Iya. Iya benar. Kalau sih. makasih. Benar sih. Makasih untuk Koko Remon. Makasih. Dia makasih sudah mau belajar agama, sudah jadi orang yang lebih baik, jadi orang bermanfaat. Amin. Sudah ya pokoknya jagalah nama baik keluarga gitu aja. Masya Allah. Sekarang Koko Remon tuh sama kayak Oki juga sih Bun. Kita punya orang tua tunggal. Tinggal satu-satunya gitu. Jadi kayak segala daya upaya tuh pengennya ya berusaha di sisa-sisa usia orang tua kita itu kita kasih kebahagiaan untuk beliau gitu. Iya Mam. Makanya jaga kesehatan. Tadi Mama sampai nanya-nanya tentang M-Ganik ini kan gara-gara project ini kan. Mama sampai nanya. Ya, nanti sahur nih sama buka puasa. Ya coba puasa nih ya Ramadan ini ya. Oh kemarin belum puasa Belum. kok. Enggak, waktu itu sempat puasa. Puasa bolong itu. Berarti sekarang puasa ini puasa lagi. insya Allah nggak bolong. Iya, yang paling simple berbukalah dengan yang manis itu salah. jangan langsung Maksudnya ini. puasa ini mungkin berbuka dengan yang manis mukanya. Oh, bagus. Nanti bawa yang manis-manis, pacar aja gitu. Bukan pacar, calon istri. Iya. Insya Allah. Begitu ya teman-teman semua ya, kita udah lihat hari ini bagaimana gambaran seorang anak laki-laki dengan seorang ibunya. Kita nggak bisa mengkulik banyak hal karena pembicaraan kita memang singkat.
Tapi dari pembicaraan yang singkat ini kita bisa lihat sebenarnya si anak laki-laki ini sangat mencintai dan menyayangi ibunya ya, dengan perkataan mama harus sehat, mama harus tidurnya yang lebih banyak. Itu bentuk kasih sayang dari seorang anak. Bentuk kasih sayang dari seorang ibu apa? Mamanya pengen banget anaknya belajar agama. Jadi cara supaya terus menyenangkan hati mama adalah terus belajar agama. Selamat untuk menjelajahi dan berproses untuk belajar agama, kok. Dan semoga terus jadi inspirasi, mengedukasi dan memintarkan teman-teman di Indonesia, insya Allah. Dan semoga dapat pendamping hidup yang juga Bunda cintai, Bunda sayangi. Pengen lihat cucu kan, Ma? Oke, makasih udah nonton podcast kali ini. Semoga teman-teman mendapat hikmah dari pembicaraan selama sekitar 30 menit mungkin ya. Dan teman-teman bisa komen di bawah kira-kira teman-teman dapat kesan apa sih ketika menonton video ini. Makasih ya, Ko. Thank you. Terima kasih. Sehat selalu dan selalu Allah bantu dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Thank you for watching semuanya. Dah. Assalamualaikum.